Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwit Indriani, nomor induk mahasiswa 401190210. Saya mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah G. Video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Metodologi Penelitian, dosen pengampu Bapak Faizin. Video ini membahas tentang proposal skripsi, dan saya mempresentasikan proposal skripsi yang telah saya buat dengan judul Analisis Pengembangan Potensi Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo dalam mewujudkan jiwa entrepreneurship. Di mana poin pokok pembahasan di sini meliputi pendahuluan, tinjauan pustaka atau kajian teori, dan metode penelitian. Yang pertama, berawal dari latar belakang, di mana negara Indonesia saat ini telah memasuki era disrupsi atau era 4.0, di mana persaingan di sini semakin ketat. Dukungan untuk menjadi entrepreneur sangat berpotensi bagi kita semuanya. Jadi kita dengan era 4.0 atau PowerPoint Zero di sini, kita dituntut untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Jangan hanya mengandalkan sebatas lowongan pekerjaan saja. Yang kedua, setelah lulus kuliah, mahasiswa dihadapkan dengan dunia kerja. Disinilah pentingnya soft skill mahasiswa, bahwasannya di dunia kerja, prioritas utama adalah soft skill. Soft skill lebih utama daripada hard skill. Maka dari itu, mahasiswa harus mempersiapkan soft skill-nya sejak dini. Yang selanjutnya, mahasiswa adalah subjek yang memiliki potensi untuk mengembangkan pola kehidupannya. Mahasiswa adalah generasi penerus negeri ini. Mahasiswa adalah pemuda-pemudi yang nantinya bisa didobrak untuk menciptakan entrepreneur dengan soft skill yang dia miliki, dengan potensi-potensi yang dia miliki dan dia kuasai. Dan yang terakhir, mahasiswa ekonomi syariah sebagai pemicu terciptanya lapangan kerja baru, di mana mahasiswa ekonomi syariah di sini dengan latar belakang ekonomi syariah yang dididik dan dibekali ilmu pengetahuan tentang menjadi entrepreneur dengan menjadi pemimpin, diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru daripada hanya sekedar mengandalkan dunia kerja atau lowongan pekerjaan semata. Selanjutnya, rumusan masalah di sini ada dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengembangan potensi kualitas mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo untuk menjadi tenaga yang profesional dalam bekerja. Kemudian, bagaimana langkah pengembangan kualitas mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo untuk menjadi entrepreneur. Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian di sini adalah untuk mengetahui kualitas potensi mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah IAIN Ponorogo untuk menjadi tenaga kerja yang profesional. Yang kedua, untuk mengetahui kesiapan mahasiswa jurusan Ekonomi Syariah dalam mewujudkan jiwa entrepreneurship. Yang berikutnya adalah tinjauan pustaka. Di sini studi peneliti terdahulu. Yang pertama, jurnal karya Firdaus yang berjudul Urgensi Soft Skill dan Karakter Building bagi Mahasiswa, di mana penelitian ini mengkaji tentang bagaimana cara membangun karakter mahasiswa dengan menilai atau melihat soft skill pada setiap individu dan cara pengembangannya. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif, kualitatif dengan tujuan mendapatkan hasil terkait bagaimana soft skill dapat dikembangkan dan pembangunan sebuah karakter untuk menciptakan sumber daya manusia yang kuat dengan menciptakan pendidikan yang tepat. Yang kedua adalah tesis karya Husairi dengan judul Implementasi Pendidikan Soft Skill dalam Membentuk Moralitas Siswa di Madrasah Aliyah Negeri Bangkalan. Penelitian ini dalam penelitian kualitatif atau deskriptif, serta menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini karakteristik model pendidikan soft skill dalam membentuk moralitas siswa di Bangkalan, yaitu dengan menggunakan model integrasi. Model ini adalah bauran antara hard skill dan soft skill, serta menghubungkan seluruh mata pelajaran umum dengan menggabungkan nilai-nilai agama Islam, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Yang selanjutnya adalah tesis karya Damanuri dengan judul Metode Pengembangan Soft Skill Mahasiswa Universitas Darussalam, Pondok Modern Gontor, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Program Pendidikan Manajemen di Mantingan Ngawi, Jawa Timur, Angkatan 2015-2016. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif
dengan penjelasan data-data yang telah didapatkan sebagai ruang lingkup penelitiannya dan sebagai tempat penelitiannya. Selanjutnya, kajian teori. Yang pertama adalah pengertian dunia kerja. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara harfiah, dunia adalah bulatan yang melingkar. Juga bisa diartikan sebuah daerah atau kawasan. Itu menurut Purwadarminta pada tahun 1976, halaman 601. Sedangkan kerja sendiri adalah melakukan sesuatu yang dilaksanakan, dilakukan, dijalani, dan diperbuat. Dari pengertian tersebut, disimpulkan bahwa dunia kerja merupakan suatu tempat atau lingkungan di mana setiap orang perorangan atau individu mengerjakan sebuah pekerjaan atas perbuatan untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua adalah pengertian tentang mahasiswa. Pengertian mahasiswa ialah calon-calon insan sarjana yang bergelut dan memiliki keterkaitan dengan perguruan tinggi, seperti itu. Menyatu dengan masyarakat, dididik dan diharapkan menjadi generasi-generasi intelektual. Dan yang ketiga adalah pengertian tentang soft skill, di mana soft skill dikategorikan sebagai perilaku personal dan interpersonal yang mengembangkan serta memaksimalkan kinerja seseorang. Soft skill ialah semua keterampilan yang berkaitan dengan pengembangan diri dan tidak bersifat teknis, seperti kemampuan pengelolaan keuangan, kualitas hidup, dan keterampilan kritis lainnya. Dapat didefinisikan juga bahwa soft skill adalah sesuatu yang terdapat dalam diri manusia melalui pengelolaan dan pengembangan dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan dan dijadikan sebagai suatu rutinitas sehingga akan membentuk apa yang dia cita-citakan. Selanjutnya adalah metode penelitian. Jenis dan metode penelitian di sini, peneliti lapangan menggunakan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif dapat berupa narasi atau kata-kata, bukan angka. Kemudian, lokasi penelitian dilakukan di lingkungan mahasiswa ekonomi syariah yang merupakan pusat kajian atau objek yang diteliti. Yang selanjutnya, data dan sumber data di sini, peneliti menggali dari data lapangan berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan soft skill mahasiswa ekonomi syariah menghadapi dunia kerja. Sumber data yang digunakan adalah peneliti berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari informan yang dianggap tahu tentang data yang dibutuhkan oleh peneliti yang terlibat langsung dalam permasalahan yang diangkat. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh melalui orang-orang atau pihak lain, misalnya dokumen-dokumen atau laporan, buku-buku, jurnal penelitian yang dilakukan. Yang terakhir, teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk memenuhi data yang dibutuhkan yaitu melalui wawancara. Wawancara di sini melakukan wawancara dengan suatu organisasi, baik organisasi intrakampus maupun organisasi eksternal kampus. Yang kedua adalah observasi, di mana peneliti akan melakukan pengumpulan data melalui metode observasi, baik partisipan maupun non-partisipan. Artinya, peneliti melakukan pengumpulan data tidak harus melakukan observasi secara langsung, namun bisa melakukan dengan pengamatan saja. Dan yang terakhir adalah dokumentasi, di mana dokumentasi yang diambil adalah terkait kegiatan yang sedang berlangsung atau dapat menjadi bukti adanya kegiatan yang bersangkutan terhadap judul yang diangkat, melalui kegiatan secara langsung maupun melalui kegiatan yang secara tidak langsung. Demikian pemaparan atau presentasi terkait dengan proposal skripsi yang telah saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.